Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang problematika kemampuan koneksi matematis dengan anggota kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Nuki Failosofa, NIM 2018-35012. Yang kedua ada Mbak Nur Hasanah, NIM 2019-35015. Ini salah pengetikan ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada Mbak Dwi Damayanti, NIM 2019-35023. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian koneksi matematis dari beberapa ahli. Menurut NCTM tahun 2000, koneksi matematis dapat diartikan sebagai pengaitan ide-ide matematika baik antara topik di dalam matematika maupun dengan topik pada bidang lain, serta antara topik-topik matematika dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, koneksi matematis menurut Herdian 2010 adalah keterkaitan antara konsep-konsep matematika secara internal, yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri, ataupun keterkaitan secara eksternal. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematis merupakan kemampuan menghubungkan antara topik dalam matematika, tetapi juga menghubungkan matematika dengan berbagai ilmu lain dan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk bagian indikator akan dijelaskan oleh Mbak Nur Hasanah. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai indikator pada koneksi matematis. Keterangan indikator berdasarkan NCTM atau National Council of Teachers of Mathematics dalam Bahril tahun 2019 mengindikasikan bahwa koneksi matematika terbagi ke dalam 3 aspek kelompok, yaitu yang pertama, aspek koneksi antar topik matematika, kedua, aspek koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan yang ketiga yaitu aspek koneksi dengan dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu koneksi antar topik matematika. Artinya, siswa mampu menggunakan hubungan antara fakta, konsep, prinsip matematika pada masalah yang akan diselesaikan. Selain itu, siswa mampu menemukan keterkaitan antar prinsip matematika yang satu dengan prinsip yang lain untuk menyelesaikan masalah. Untuk contoh soalnya bisa diperhatikan dalam tampilan berikut ini. Diketahui luas suatu kebun yang berbentuk lingkaran adalah 2.464 meter persegi. Hitunglah yang pertama, jarak terjauh antara dua titik pada sisi kebun. Kedua, jarak dari titik tengah ke sisi kebun. Dan yang ketiga yaitu keliling kebun tersebut. Untuk penyelesaiannya bisa dilihat. Yang pertama yaitu menentukan jarak terjauh antara dua titik pada sisi kebun. Sama dengan yaitu diameter kebun. Diketahui luas kebun yaitu 2.464 meter persegi. Kemudian yang ditanya yaitu diameter. Langkah pertama yaitu menentukan luas kebunnya. Yang tidak lain yaitu 1/4 pi d kuadrat. Kemudian masukkan yang di luas kebun yang diketahui yaitu 2.464 dikali 4 sama dengan 22/7 kali d pangkat d kuadrat. Sehingga didapatkan hasil yaitu 9.856 kali 7/22 atau d kuadrat. Kemudian d-nya diketahui yaitu 56. Jadi jarak terjauh antara dua titik pada sisi kebun adalah 56 meter. Kemudian yang kedua yaitu jarak dari titik tengah ke sisi kebun atau sama dengan jari-jari kebun. Jari-jari atau R-nya yaitu setengah dari diameter. Yang diketahui pada jawaban sebelumnya, diameternya yaitu 56. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus yaitu setengah kali 56. Didapatkan hasil yaitu 28 meter.
Kemudian yang ketiga yaitu keliling kebun yang tidak dengan rumus 2πr. Kita masukkan ke dalam rumus yaitu 2 kali 22 per 7 kali 28. Dapatkan hasil yaitu 176 meter. Jadi keliling kebunnya adalah 176 meter. Baik, selanjutnya adalah koneksi dengan disiplin ilmu lain. Di sini matematika merupakan induk dari semua pengetahuan. Jadi, matematika dapat digunakan dalam penyelesaian masalah pada semua bidang disiplin ilmu lain. Nah, di sini contoh soalnya, matematika digunakan dalam pemecahan masalah pada salah satu mata pelajaran fisika. Contoh soal, sebuah mobil melaju di jalan tol dengan kecepatan tetap. Dalam 2 jam, mobil tersebut sudah menempuh jarak 144 km. Kecepatan mobil adalah, nah di sini diketahui, jaraknya adalah 144 km dan waktunya adalah 2 jam. Sehingga, jika kita ingin mencari kecepatan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Nah, jaraknya di sini kan tadi 144, waktunya kan 2 jam, berarti kecepatannya adalah 144 bagi 2 sama dengan 72 km per jam. Jadi didapatkan kecepatan mobil adalah 72 km per jam. Selanjutnya adalah koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Diharapkan siswa mampu menggunakan konsep matematika yang sudah mereka pelajari untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya di sini adalah penentuan frekuensi gain warna putih dan hitam pada domba. Contoh soal, pada suatu hari di pelabuhan, sebuah kapal membongkar sebuah muatan domba Australia. Populasi domba itu berjumlah 1.296 ekor dan di antaranya 1.215 ekor berwarna putih dan sisanya berwarna hitam. Andaikan populasi domba itu dalam keseimbangan, tentukan frekuensi gain warna putih dan hitam. Nah, untuk pembahasannya, di situ kan diketahui jumlah domba adalah 1.296 dan yang putih adalah 1.215 ekor. Nah, kita di sini pakai permisalan. P itu frekuensi untuk alel dominan W putih, kemudian Q itu untuk frekuensi alel resesif W hitam. Nah, di sini dominan resesif maksudnya itu jumlah domba terbanyak itu kan warna putih, ya kan? Berarti di sini dia masuk di alel dominan. Kemudian untuk domba hitam dia akan lebih sedikit dari yang putih, makanya di sini dia bernama alel resesif. Nah, kemudian untuk mencari frekuensi gennya itu ada rumusnya, yaitu W tambah W kuadrat sama dengan 1. Kemudian jika kita ingin mencari Q kuadrat sama dengan 81 per 1296. Nah, di sini kenapa 81? Q kan tadi frekuensi alel resesif W, yang artinya domba hitam. Nah, di situ kan sisanya kan adalah domba hitam. Diketahui jumlah domba itu 1296. Domba putihnya itu 1215. Jadi, sisanya adalah domba hitam 1296 dikurangi 1215. Jadi, jumlah domba hitamnya itu 81. Makanya di situ nilainya 81. Berarti 81 dibagi 1296 adalah 0,0625. Nah, didapatkan nilai Q sama dengan akar dari 0,0625 adalah 0,25. Nah, di sini Q-nya kan udah kita dapatkan. Sekarang kita mencari P. Nah, dalam mencari P itu 1 dikurangi Q. Masih ingat kan dulu materi peluang? Nah, 1 dikurangi Q berarti 1 dikurangi 0,25, berarti P didapatkan 0,75. Jadi, kita menemukan frekuensi alel W putih itu 0,75 dan frekuensi alel W hitam itu 0,25. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.